Makan jadi bekel. Oh gitu. Pegang mulutnya, pegang palanya. Apa yang Itu apaan itu? Kakak Jati. Kakak Jati. Kakak Jati. Kakak Jati. Apa namanya, membuat musuh atau hama itu malah berkurang seperti tikus dan lain-lain. Nah, gimana tips dan triksnya ketika ketemu ular di Ciliwung atau di daerah lain? Mungkin waktu dan tempat gua persilakan untuk Om Jabrik untuk berbicara. Waktu dan tempat, Om. Oke, thank you Bang Ari. Selamat siang teman-teman. Kita santai aja ya. Nyambut Hari Bumi 2019, boleh tepuk tangan dulu buat Sang Bambun Riverside yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang Wagleri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih mesti ular gitu ya? Halo Kang, itu salah satu sahabat di dunia perularan juga. Sekarang dia tugasnya masak. Kenapa mesti ular? Sebenarnya banyak faktor, dan 4 faktor terpenting adalah yang pertama, ular itu salah satu hewan yang masuk dalam mata rantai makanan. Lalu yang kedua, mata rantai makanan urutannya dari apa sih? Adam. Sama Bang Adam. Itu kalau di bawah 3 meter nggak laku. Kalau dia 3 meter ke atas baru masuk restoran laku. Per meternya 100.000. Tergiur nggak 100.000? Tergiur pasti. Cuma gua rela miskin, rela nggak punya duit. Ya, demi nggak ngejual ular ke restoran, mending gue jual bekicot restoran. Kalau nggak, nyedot bisa kalajengking dijual gitu. Itu yang pertama, ular masuk ke rantai makanan. Yang kedua adalah ular hewan yang eksotik. Setuju nggak? Seperti gua gitu kan, hitam manis, eksotik gitu kalau nongkrong di Bali. Cuma kalau di sini boro-boro. Ular semua warna yang ada di warna-warna, dari hijau, merah, kuning, pink, itu semua ada di ular. Dan rata-rata orang yang menjadi kolektor binatang ular itu apa? Dia ngaburin cepet. Itu ciri-ciri ular tidak berbisa. Nah, coba keluarin ular kobra. Oke, sebelumnya nggak usah mundur sih. Saya mau berikan tips sebenarnya sih. Nggak usah ke orang ya, Kang. Di tengah-tengah aja gitu. Ular berbisa tinggi biasanya dia cenderung tidak agresif atau gerakannya lambat. Karena dia memiliki bisa, jadi dia pede. Kalau zaman gua muda sih, bahasanya lu jual gua beli lah. Dan dia biasanya kalau gigit bertanggung jawab. Dia nggak pergi jauh-jauh dari mangsa atau musuh yang digigitnya. Sebenarnya sih kobra ini adalah ular berbisa yang gerakannya
cepat. Ini pengecualian. Ular kobra adalah ular berbisa yang gerakannya agresif tapi memiliki bisa. Ada ular yang berbisa tinggi gerakannya lambat, itu ular yang belang. Tapi kalau misalnya dikeluarin bahaya. Saya takut ada yang kegigit terus ngantuk ntar mati. Ayo kita masukin. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman, silakan kita diskusi aja. Saya jawab. Kopi dulu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBN Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya, kalau misalnya bisa ular kobra yang ini sama yang king kobra itu bisa ngebunuh manusia nggak? Kira-kira kalau terpancong gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Juan. Oke, thank you Juan. Pertanyaannya menarik. Ular kobra dan king kobra kalau misalnya menggigit manusia itu dua-duanya bisa membunuh manusia nggak? Iya. Semua ular berbisa tinggi itu bisa membunuh manusia. Ular king cobra dan ular kobra itu jenis bisanya sama, lebih ke neurotoksin. Saya bagi dulu, bisa ular itu ada yang menyerang saraf atau neurotoksin, ada yang menyerang darah atau hemotoksin, ada yang menyerang otot atau miotoksin, ada yang menyerang yang lain-lainnya lah. Menyerang jantung itu apa namanya? Lupa saya, bukan orang biologi saya. Tapi kalau dibilang bisa nggak sih, kobra dan king kobra kalau gigit itu membunuh? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi waktunya, durasinya setelah menggigit sampai dia mati itu beda-beda. Udah mau kok. Darah. Ciri-ciri ular tidak berbisa jika menggigit adalah keluar darah. Hah? Pegangan bocah, Gak mau gue. Udah simpen aja kasih. Darahnya banyak, darahnya atas bawah, terus nggak ada titik 2, itu ciri-ciri ular tidak berbisa yang menggigit. Lalu seumpama ini adalah gigitan ular berbisa tinggi, Bang, kantongin dulu. Hah? Gak penting. Oke, ketika kita tahu ini korban gigitan ular, saya duduk aja. Kita pasang elastis bandit, tangannya dilurusin aja kan. Nah, ketika ada teman kita yang gigit ular berbisa tinggi, dan kita langsung tahu di depan mata kita tiba-tiba dia menggigit, satu hal yang harus dilakukan adalah kita menyuruh dia diam, jangan membuat gerakan. Kenapa? Ketika kita membuat gerakan, ini bisa ular akan menjalar, akan masuk ke fase sistemik. Tapi kalau kita nggak melakukan gerakan, bisa ular akan ada di lokasi gigitan aja, dia nggak menjalar, karena dia masuk di kelenjar limpa. Lalu kita bidai seperti orang patah tulang. Sebenarnya asistenitis dari tangan juga ya, dari tangan. Oke, lanjut. Nah, posisikan korban sebagai korban dan penolong sebagai penolong. Jangan korban menjadi penolong untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia menolong dirinya sendiri, dia akan melakukan gerakan itu. Oke, kalau ada yang kegigit udah diem aja. Kalau saya kegigit, saya diem aja. Kalau misalnya ditanya, kenapa lu? Gak apa-apa. Kenapa lu? Gak apa-apa. Kenapa? Gigit ular goblok.
Nah ini teknik bidah yang disarankan oleh WHO menurut penelitiannya. Dan ada pertanyaan lagi. Apakah dengan teknik ini bisa dijamin selamat? Saya nggak berani jamin. Tapi menurut WHO selama nggak ada pergerakan, maka bisa ular ini akan ada posisinya di luka gigitan. Nggak masuk ke fase sistemik, paling hanya bengkak lokal. Tapi ketika ada pergerakan masuk fase lokal, fase sistemik, udah bengkak kemana-mana menjalar. Nah setelah ini tetap dibawa ke rumah sakit. Tapi kita tanya dulu yang gigit ular apa, karena di rumah sakit rata-rata serum anti bisanya, Kang duduk aja Kang, capek. Kecil. Pendek-pendek, tapi kalau di daerah Sulawesi itu bisa sampai 8 meter dan orangnya berani. Nah, kalau dia ngelilit kaki, kasih satu kaki aja, kita lebarin kakinya, kasih satu kaki aja. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kita masih bisa jalan, cari pertolongan. Terus kalau misalnya dikasih dia ngelilit tangan sama badan, kasih satu tangan aja. Tangan yang lain ngejauh atau tangan yang lain melindungi leher. Fungsinya apa? Kalau dia melilit kan nggak berhenti itu dia. Ekornya selalu mencari kuncian. Ini dia melilit belum mencengkram ya. Ototnya belum mencengkram. Ketika ekornya udah menemukan kuncian, udah ngikat, baru dari kepala sampai ujung ekor, ototnya bareng-bareng mencengkram. Nah itu rasanya luar biasa itu. Luar biasa. Kaget. Hah? Sancak kembang ini nggak ada apa-apanya dibanding anaconda beritanya. Rottweiler mati sama anaconda di belit leher. Anaconda kecil ya. Lagi action di depan kamera, dikira action kan? Wah dilawan aja sama kameramen. Sampai mati. Itu anaconda berlipat-lipat lebih bahaya. Kalau ini belum ada apa ya, tapi ketika ekornya udah kunci, itu semuanya udah kencang. Tenaga kita bisa habis. Makanya ada kasus di Sulawesi itu orang dimakan sama ular ini. Pertanyaannya, siapa yang salah, ularnya atau orangnya? Ketika kalau di Sulawesi ya, ketika orang melihat ular 5 meter ke atas, orang itu pasti akan nanti aja dulu biarin olahraga. Ketika di Sulawesi itu orang ngelihat wah ini duit nih, dijual pasar bawah aja sejualnya 50.000 laku gitu kan. Ditangkap lah. Ketika ditangkap dia nggak tahu teknik cara menangkap dan melindungi dirinya, jadi senjata makan tuan. Yang tadinya dia bisa nangkep, akhirnya kebelit, nggak bisa ngelawan pelitaannya, lemah, udah mati dimakan gitu. Oke, kalau udah begini gimana cara ngelepasnya? Kita lepas kunciannya. Kalau ekornya yang kunci ya kita buka kunciannya. Dia kuncinya selalu ditunjukin kok, nggak diumpetin, apalagi nggak ada serep juga. Ekor aja. Terus diurai sampai ngikutin tulang punggungnya. Jangan dipaksa ngurainya, ntar patah tulang ularnya. Nah kalau udah gini udah aman. 3 meter ke atas harus 2 orang minimal. 2 meteran nggak apa-apa deh sendiri gitu. Ya. Ini 3 lebih. Ini ular katanya dibawa sama teman-teman Umpam ya, mau dirilis ya. Nanti minta izin lah teman-teman di sini, sama warga sini boleh nggak dirilis. Itu lah ya. Mungkin nanti prosesnya gimana? Oh iya ini udah. Lalu ya. Mungkin kawan-kawan kita bisa diskusi bareng di sana nggak tentang ular. Sumbangan maunya dapat dia dikit.
Wah ini kalau pakai doa jauh ini. Biar ada kenangan ya, Beli ya.